Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini adalah sesi kelima kita dari Product and Design Development, pengembangan dari produk dan desain. Saya akan mulai dengan share screen. Kita akan membahas tentang pengujian konsep. Seperti apa pengujian konsep? Mari kita lihat ya. Kita kan kemarin sudah milih konsep. Oke. Setelah kita pilih, nah sekarang konsep setelah kita pilih harus kita uji nih. Jalan kagak tuh konsep? Maksudnya apa pengujian konsep? Kita lihat ya. Apa yang Anda jawab melalui pengujian? Ini harus ditaruh di depan. Sehingga pada waktu uji, Anda itu nggak lari kemana-mana. Anda uji hanya untuk apa? Ide. Ini yang harus ditulis dulu. Pertanyaan apa yang Anda akan jawab melalui pengujian? Konsep yang mana yang akan diuji untuk masuk ke taraf pengembangan untuk produksi? Konsep tersebut mana yang bisa diperbaiki? Berapa banyak kira-kira yang bisa dijual? Apa proses pengembangan berikutnya? Ya, ini akan membantu kita sehingga langkah kita lebih terstruktur dan nggak lari kemana-mana. Artinya tidak out of focus. Oke, ini kita milih dulu, ingat ya. Karena ini urusannya dengan kita melakukan survei, maka kita harus milih dulu. Yang mau kita survei itu siapa? Itu kita nyebut sebagai segmenting, targeting, positioning. Anda akan cari dulu target market Anda mana. Dari target market Anda itu tadi, ya, Anda pilih. Target market itu adalah keseluruhan populasi yang Anda tuju. Oke. Kalau yang Anda tuju itu adalah anak muda umur 18 sampai 24, wanita, bisa punya budget untuk beli sepatu 500.000 maksimum. Itu kan jumlahnya ada banyak, bisa ribuan. Kalau ada tanyain ribuan kan mabok kita. Maka dari populasi ribuan kita pilih beberapa. Nah, milih beberapa itu disebut sebagai sampling. Oke. Iya, Pak. Samplingnya. Nah, terus kemudian kita juga pilih. Kita akan melakukan surveinya kayak gimana? Pakai tanya langsung ketemu, pakai telepon, pakai surat, email, apakah Anda pakai web? Web itu kan bisa pakai Google Forms, itu juga bisa dilakukan, atau yang lain-lainnya. Oke, terus kemudian bisa juga dengan pertanyaannya itu lebih kayak diskusi, itu namanya sebagai pertanyaan exploratory, melakukan exploration, melakukan pendalaman. Pertanyaan-pertanyaannya terbuka jadi. Menurut Anda gimana sih? Kenapa? Terus bagaimana? Jadi dia diminta untuk cerita supaya kita dapetin gambaran yang lebih lengkap. Gambarannya lengkap, cuman nanti pada waktu bikin kesimpulan agak susah kalau explanatory. Cuman dia lengkap. Oke? Kemudian kita komunikasikan konsepnya. Apa yang mau kita tanyakan ke mereka? Topiknya apa? Yang tadi sepatu. Kita kayak gimana sih? Kurang lebih sepatu ini seperti apa? Sketsanya gimana? Kalau ada foto gambarnya. Kalau ada kayak rangkaian iklannya. Ini loh sepatu ini adalah itu kita sebut sebagai storyboard. Kalau ada videonya akan lebih baik lagi. Anda bisa tampilkan videonya kurang lebih kayak gitu. Baru nanti dia ngisi survei tersebut. Kalau perlu Anda juga bikin simulasi, Anda bikin multimedia interaktif. Kalau begini seperti apa jadinya? Kalau jalanan seperti ini, modelingnya seperti ini. Atau Anda juga kasih, ini loh barangnya, barang contohnya seperti ini. Ya, silakan Anda lihat. Kurang lebih kayak dia bisa lihat. Model fisik maupun prototype. Prototype itu barang contoh. Oke. Loh, udah habis, cuma segitu aja. Nah, dari sini nanti kita akan lihat dari mengkomunikasikan konsep. Anda nanti akan masuk ke dalam pemilihan dari sampelnya.
Untuk pemilihan sampel, ini menarik karena ini nanti akan Anda pakai juga pada waktu Anda harus melakukan skripsi. Nah, pada waktu skripsi nanti akan tanya, ini skripsimu berdasarkan apa? Oh, kita melakukan pengamatan. Yang kamu amatin siapa? Ini, nah, populasinya berapa? Mereka akan tanya populasi dulu. Nah, setelah mereka dapat populasi, Anda akan tanya sampelmu berapa? Nah, menentukan sampel itu ada beberapa hal, ya. Kita bisa menggunakan ada beberapa teori yang bisa digunakan. Anda bisa cari itu teori pengambilan sampel. Saya lupa nama teori. Ada beberapa teori. Jadi umpamanya kalau populasi Anda 100, Anda ngambil sampelnya berapa? 100-100-nya nggak cukup. Bisa jadi cuma 20. Nah, begitu Anda ngomong anak muda, cewek 18-24 kemampuan bayar sekian, maka Anda sebenarnya nggak tahu jumlahnya tuh aslinya tuh berapa sih. Karena nggak tahu, maka itu nanti minimum Anda akan diminta untuk melakukan survei pada sampel 99. Biasanya kita genepin jadi 100. Itu adalah sampel minimum yang Anda harus lakukan. Oke? Nah, sampel minimum tadi akan menjadi lebih baik kalau sampelnya nanti dilakukan lebih banyak lagi. Semakin banyak sampel, semakin akurat nanti. Cuman masalahnya dari semakin banyak sampel, itu pelaksanaan jadi ruwet. Anda nanyain orang lebih banyak. Oke? Nah, dari sampel tadi, kita akan lihat pertanyaan. Anda akan bikin pertanyaan. Pertanyaannya itu nanti bisa macam-macam. Ya. Apakah itu pertanyaan terbuka atau pertanyaan yang mengisi kalau sepatu menggunakan bahan kulit, apakah Anda nyaman memakainya? Itu diisi dari 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak nyaman, kurang nyaman, ya nggak masalah, nyaman, sangat nyaman, 1 sampai 5. Dia ngisi pertanyaan berikutnya dan sebagainya. Oke, nanti Anda akan sebelum itu nanti dianalisa, Anda mesti ngecek dulu pertanyaan Anda, kita nyebutnya kuesioner. Kuesioner Anda itu valid dan reliable. Apa itu valid? Valid itu artinya begini. Saya mau nanya apa? Apakah pertanyaan saya itu bisa diterima, dimengerti oleh orang yang ditanya? Itu disebut valid. Contoh begini. Apakah penggunaan sepatu ini nyaman dalam kegiatan sehari Anda? Apakah penggunaan sepatu ini nyaman di dalam penggunaan sehari-hari Anda? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Kelihatannya bagus kan pertanyaan. Tapi ternyata bisa menjadi tidak valid. Kenapa? Yang ada di kepala saya, penggunaan sehari-harinya itu adalah di kantor. Ya. Sementara Anda bisa jadi penggunaan sehari-hari yang ada di pikiran Anda itu di kampus atau itu di mall atau itu di jalan-jalan. Maka nyamannya akan berbeda. Nyaman dipakai di kantor, nyaman dipakai di kampus, nyaman dipakai di mall, nyaman dipakai nongkrong, itu bisa beda. Contoh, kalau pakai nongkrong kadang-kadang mesti copot sepatu segala macam, penggunaan tali itu tadi juga bisa menghambat. Pertanyaan itu harus diuji. Nanti ada yang namanya uji validitas. Apakah yang ditanya itu sesuai pengertiannya dengan yang menjawab. Validitas. Reliabilitas itu apa? Reliabilitas itu adalah pertanyaan yang sama. Kalau ditanyakan berulang kali, itu pengertiannya berubah. Maka itu disebut reliabilitas. Alat ujinya ada banyak. Yang paling gampang Anda tinggal cari aja skripsinya mahasiswa biji itu yang perbandingan variabel X terhadap Y.
pengaruh harga, lokasi, dan layanan terhadap loyalitas. Berarti pengaruh X terhadap Y. Nanti Anda lihat bagaimana populasinya, bagaimana sampelnya, bagaimana uji validitas, uji relativitas. Setelah itu kita akan punya beberapa ujian lain, normalitas, dan yang terakhirnya kita menggunakan uji statistik. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya akan mengasih contoh uji tersebut ya. Bentar. Ini menjadi lebih menarik karena urusannya ada di skripsi. Skripsi. Bentar. Sabar. Oh, daftar bimbingan sih. Bab 1 sampai 3. Nah, sorry. Jangan lupa ngopi ya. Kalau kuliah nggak pakai kopi, nggak pakai cemilan, kurang mantap jadi. Bentar. Saya punya ini kurang cepat komputernya, lama-lama masalah juga. Saya akan share screen. Oh, PDF. Oke, kita lihat ini contohnya. Oh, analisa. Wah, udah ngasih contoh salah lagi. Bentar. Kita salah pada ini. Kita akan bicara tentang pengaruh. Sorry ya. Pengaruh. Mana yang pengaruh di Gusti Allah? Pengesahan persetujuan. Jadi tak kemana. Sabar. Komputer saya ternyata kalau buka banyak ini menolak bekerja sama. Nah, ini contohnya ya. Saya share skripsi lengkap. Wah, teman muter-muter. Oh, ini dia. Oke, ini contohnya ya. Ya, pengaruh strategi inovasi, tata letak, lingkungan kerja. Ini variabel X-nya terhadap kinerja perusahaan, ini variabel Y-nya. Oke, X1, X2, X3, ini adalah Y. Kita lihat. Waduh, banyak banget. Langsung ke bab 3 aja. Karya saya langsung ke bab 3. Nih, di sini Anda lihat bahwa populasinya siapa? Ini semua individu. Nah, maka sampelnya apa? Maka sampelnya adalah menggunakan sampel dan bagaimana cara ini sampelnya? Sampelnya menggunakan Slovin. Slovin itu nanti kita dapat jumlahnya berapa. Kayak gimana? Mari kita lihat Slovin. Uji. Sudah Slovin tadi dapatnya berapa ya? Slovin. Di mana dia taruh Slovin?
respondennya. Nah, dari sini nanti kita dapatnya respondennya berapa. Oke. Oke, nanti kita dapat respondennya. Nanti pakai teori solving, kita dapat respondennya. Kita masuk ke bab 4. Semua itu yang paling seru itu ada di bab 4. Gambaran umum. Maka dia dapetin tuh. Dari respondennya, dia dapetin nanti berapa orang yang laki, berapa perempuan, persentasenya, segala macam. Ah, ini yang disebut, nanti ada tanggapannya. Ini oh ini nih. Ini ya. Untuk pertanyaan pertama, STS sangat tidak setuju, ada berapa? Tidak setuju berapa? Biasa, setuju, sangat setuju berapa? Nanti kita dapat angka. Begitu nanti Anda skripsi, nanti akan diajar. Oke, sudah kita dapat semua, kita akan melakukan pengujian. Uji kualitas data. Kita lihat valid nggak? Valid itu nanti ada. Cara ujinya, pakai tabel, setelah itu kita lihat apakah dia reliable. Setelah uji kita uji reliable, apakah reliable juga pakai tabel. Nah, baru kita lihat jawabannya normal enggak? Normal itu apa? Apakah dia bentuknya seperti ini? Artinya dia tidak jauh banget dari garis ini. Terus kemudian ada uji-uji yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampel, nanti sampel itu ada macam-macam. Apakah simple random sample? Simple random sample itu ya mana aja yang lewat, yang mana aja yang kelihatan itu langsung ditanya. Nggak pakai kriteria. Atau Anda juga pakai purposive sample. Artinya ditanya dulu, apakah Anda umur sekian sampai sekian? Ya, oke. Apakah Anda laki atau perempuan? Perempuan, oh ya masuk. Kira-kira Anda kalau beli sepatu di harga berapa? 100-200 ribu. Oh ya masuk. Oke. Nah baru ditanya. Itu ada purposive. Dilakukan penyaringan dulu. Apakah yang ditanya itu masuk di dalam kriteria sampel untuk populasi tersebut atau tidak. Kurang lebih itu yang akan dilakukan. Jadi kalau Anda melakukan pengujian ini tadi, Anda sebenarnya sudah bagian dari siap-siap untuk melakukan skripsi. Begitu. Ternyata tidak saya sangka materinya nggak terlalu banyak. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Tentang saya kalau udah diem. Ada pertanyaan? Baik. Tidak, Pak. Baik. Kalau nggak ada Belum, pertanyaan, Pak. kalau nggak ada pertanyaan, maka nanti di dalam tugasnya saya akan tanya. Jadi yang dimaksud dengan populasi itu apa? Yang dimaksud dengan sampel itu apa? Dan bagaimana cara Anda melakukan sampling? Gitu. Baca kriteria sampel. Udah kurang lebih itu aja. Berikutnya nanti kita akan bisa masuk ke sesi yang lebih lanjut. Oke? Ada Baik, pertanyaan? Iya, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, maka tes ini akan saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.